Halo guys, balik lagi di podcast kita. Jadi di sini kita mau ngebahas suatu topik yang memang lagi hot juga dan juga topiknya ini mungkin berat di sebagian orang, tapi kita bakal bahasnya secara santai guys. Jadi kita tuh ngebahas tentang desain organisasi dalam teknologi, manufaktur dan juga jasa guys. Dan di sini juga spesialnya gue nggak sendiri, gue ditemenin oleh teman gue. Di sini ada Bro Raka. Halo bro, Apa kabar bro? baik banget bro. Gua di sini, makasih ya bro. Ya, Undang mungkin Bro Raka bisa introduction dulu. Oke, nama gua Raka Lutfi Arifin. Gua kuliah di Unila, ambil jurusan manajemen ya. Jadi gua diundang sama Tipal ini pengen membahas soal desain organisasi Iya, dalam teknologi dan manufaktur ya. iya, manufaktur dan juga Iya. jasa. Jadi memang kebetulan banget Bro Raka ini selaras dengan topik kita. Beliau ini dari jurusan manajemen guys. Ini sebenarnya topiknya nggak berat banget ya, simple aja sih, santai aja. Iya, Dibawa santai. enjoy aja, kalian Kita pasti bisa kok. membahasnya santai aja. Nah itu dia. Jadi topik kita bakal tetap santai, tapi bakal gampang masuknya. Nah langsung aja ya. Oke, jadi kalau misalkan kita bahas nih ya, teknologi manufaktur ini sering keluar Bro Raka dari di soal-soal ujian tuh sering keluar Bro Raka. Jadi Bro Raka bisa nggak sih ngejelasin teorinya teori dari teknologi manufaktur tuh gimana? Dari siapa mungkin? Oke bro ya. Untuk teori yang saya pelajari ya Bung ya. Ya, Saya itu mempelajari dari teori ada tokoh yang bernama John saya lupa, sabar. John Woodward. Oke. Itu. Jadi yang seingat saya nih, beliau ini nih kayak seorang ilmuwan yang penelitinya di bidang manajemen dan sosiologi tentang manufaktur dan di desain organisasi ini Bu. Penelitiannya. Iya. Emang hubungannya antara teknologi sama kayak dan struktur organisasi. Berarti John Woodward tadi ya, John Woodward. Jadi John Woodward ini memang ahli ya di bidang Iya, ahli. teknologi manufaktur desain organisasi ini ya. Betul. Oh, jadi Yes. kalau misal bisa dijelasin kira-kira apa teorinya Bro Raka? Jadi John Woodward ini tuh menemukan beberapa teori ya, Iya. materi ya. Mhm. Yang saya tahu tuh ada 3 Iya. yang jenis utamanya ya. Mhm. Yang pertama tuh ada produksi kecil. Ya, produksi Contohnya kecil. kayak berdasarkan pesanan khusus, kayak orang-orang request, by request gitu loh, kayak contohnya bikin kapal. Ini besar ya? Besar kalau Besar ya? mungkin Mungkin kita contoh yang lain deh ya. mungkin jumlahnya kali Jumlahnya, dikit. ya. Tapi kalau Satu. kapal juga satu dia kayaknya banyak ya Bung ya. Betul bang. Yaudah, contohnya yang lain ya. Contohnya tuh ada proyek bangunan, kayak misalnya kita pengen buat jasa desain custom. Contohnya tuh kita ambil kayak misalnya kayak anak zaman sekarang kayak suka custom Iya. knalpot. Boleh Bung, sekalian sambil ngopi Iya Bung. bang, makasih ya bang ya. Saya siapa ya bang? Kopinya. Minum. Hilang nih bang kopinya bang. Iya. Makasih ya bro. Iya. Contohnya tuh kalau di jasa desain custom tuh contohnya kita ambil dari kayak zaman anak-anak sekarang kan banyak anak motor ya. Iya. Motor, mobil, bla 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 gitu kan. Oh iya. Kayak desain Oh custom. berarti mereka itu mesan sesuai dengan jumlah pesanan mereka gitu ya Bung. Iya, Ya? Bu. Custom, misalnya custom lah ya. Iya, intinya ciri-cirinya tuh yang kalau materi pertama tuh yang produksi kecil itu fleksibel. Iya. Pertama. Yang kedua itu tiap produk itu tuh pasti ada bisa beda gitu setiap produk. Oh. Gitu. Gitu. Dia nggak cuma satu variasi doang. Pasti bisa orang-orang bisa buat lagi Oh lebih ke custom ya Bung ya kalau yang inovasi kecil. baru lagi. Dan butuh orang-orang yang biasa itu yang menggunakan produksi kecil ini karena kan mintanya kayak dikit ya. Dan kayak mungkin butuh skill yang tinggi sih Bung. Oh gitu. iya. Terus untuk materi yang kedua yang saya pelajari dari John Woodward ini yaitu produksi massal. Produksi massal Bung. Ya. Nah ini tuh yang paling umum biasanya yang kita sering dengar kan. Kayak Produksi gimana, massal. Iya gitu massal. kan. Contohnya mungkin. Ya contohnya kita ambil dari pabrik mobil aja. Gitu. Oh iya. Jadi kan. Oh mungkin karena pabrik mobil kan sekali ngeluarin Satu produk, unit gitu kan. Ya lebih dari ratusan unit. Ya, misalkan, ya. satu produk dijadiin beratusan unit Iya, buat disebar. Iya. Ya contohnya
lebih gampang lagi, lebih simpelnya tuh produk makanan sih, kemasan gitu kayak Oh, makanan kemasan ya. Ya, itu Oh, lebih iya, gampang iya, iya. lagi. Nah, ciri-cirinya nih produk massal itu tuh kayak pertama massal kan. Massal Iya, pasti banyak dong. banyak. Produksi kita buat banyak. Kedua, standarnya. Standarnya pasti terjaga karena kita kayak ngebuat produk banyak tuh nggak mungkin dong standarnya kayak berbeda-beda Iya, benar. gitu. Harus satu tetap satu ya ini. satu produk kita harus sama lah Sama yang bentuknya, lain. dari bentuknya, dalamannya Iya, gitu kan, iya. isinya gitu. Iya. Sama pasti kayak repeat terus, berulang Iya, terus. berulang, Kita kerjain iya. ulang-ulang Iya, iya. pasti Oh, kalau iya, produksi iya. massal tuh. Hmm. Nah, terus teori kajian dari John Woodward ini tuh Iya. yang ketiga tuh yang itu produksi proses. Proses. Ya. Gimana tuh Bung? Maksudnya proses itu dalam artian yang gimana? Jadi proses yang dimaksud John Woodward ini tuh kayak produksi yang jalan terus, nggak stop gitu. Contohnya Bung? Ya, contohnya kilang minyak. Oh, gitu. kayak BBM ya, Iya, BBM ya. kan berjalan terus tuh sampai sekarang, sampai kita dari tahun ke tahun kan. Iya, gitu. iya, iya. Listrik gitu Oh, contohnya. iya, Yang nggak iya, bakal stop berproduksi lah Iya, gitu. iya, iya. Yang nggak mungkin stop gitu. Karena emang komoditasnya sangat dibutuhkan. Iya, karena kan itu kan kita butuh juga kan. Iya. Buat kehidupan sehari-hari kita Iya, kan. benar, Bu. benar, benar. Ya pabrik kimia, obat-obatan gitu, obat apotik gitu, kan orang sakit kan butuh obat gitu kan. Iya, jadi kalau bisa disimpulin John Woodward ini teorinya sangat bagus Bung. Bagus banget dong. Bagus, Nah, Bung, ya. untuk ciri-ciri yang proses ini, yang produksi proses ini tuh ada, yaitu pertama tuh otomatisasinya sangat tinggi ya Bung ya. Karena kayak ya kita butuh, Iya. semua negara butuh gitu kan. Iya. Jadi kayak nggak bisa dong kita kayak stop gitu Iya. untuk berproduksi gitu kan. Terus sangat tergantung banget sama teknologi pastinya. Iya, iya, jelas. Karena makin kesini kan zaman masih makin berubah kan teknologi kan. Benar, benar, benar. Terus sama kalau suatu perusahaan berhenti nih, misalkan berhenti, itu tuh pasti rugi besar, Bung. Rugi. Rugi banget, parah. Itu aja sih, Bung, yang saya tahu. Iya, berarti kalau misalkan makin besar produksinya, itu berarti makin ribet ya Bung aturannya. Sebenarnya ya, makin rutin dan besar produksinya itu tuh kayak makin formal organisasinya. Jadi semakin kayak ya udah jalan apa adanya gitu. Oh, jadi mungkin itu. Jadi mungkin makin formal dan juga mungkin makin banyak aturan ya Bung ya. Ya, SOP-nya, terutama SOP-nya pasti di organisasi itu. Ya, SOP-nya makin banyak karena kan betul. makin besar Bung ya. Oh ya, seperti itu. Jadi bisa kita jadi contoh guys. Jadi di sini kalau kita mau belajar untuk desain organisasi dalam bidang teknologi, manufaktur dan jasa, kita bisa ambil contoh dari tokoh zaman dulu itu John Woodward. Jadi beliau ini seorang peneliti ya Bung ya. Ya, dia tuh peneliti sama ilmuwan. Ilmuwan di bidang manufaktur dan juga di bidang sosiologi dan apa tadi Bung? Sosiologi dan struktur organisasi. Struktur organisasi. Gitu kan. Jadi bisa jadikan referensi guys tentang John Woodward ini. Oke, yang selanjutnya mungkin yang pengen saya bahas nih Bung dari teknologi Pero Bung. Bung pernah dengar Bung teknologi Pero? Mungkin, pernah Bung. Pernah mungkin familiar ya kalau Bung Raka teknologi Pero ini. Jadi teknologi Pero ini sedikit membingungkan Bung. Jadi beberapa dari kita itu bingung dengan teknologi Pero Bung. Jadi mungkin Bung Raka bisa ngejelasin teknologi Pero itu yang mungkin bisa gampang dipahami gitu Bung. Oke, tenang ya. Di sini saya akan menjelaskan secara pelan-pelan aja ya. Iya. Oke. Pero itu tuh kayak teknologi dari dua hal, yaitu variasi tugas yang berupa sering berubah atau enggak gitu. Dan yang kedua tuh kemudahan analisis. Iya. Yang bisa pakai SOP atau enggak di dalam organisasi gitu. Yang pertama itu ada terbagi banyak sih sebenarnya. Gimana Bung hasilnya dari teori ini apa Bung? Oke, kalau hasilnya sih mungkin kayak beberapa organisasi itu harus yang bijak-bijak lah melakukan teori Pero ini. Jadi saya mau menjelasin dulu ya Bung ya. Kayak Pero ini terbagi banyak. Jadi kayak yang pertama itu ada rutin. Rutin itu tuh kayak contohnya kasir, admin. Dia tugasnya terus menerus, kayak nggak berhenti. Mungkin yang gampang ya Bung ya, yang terlalu expert dalam suatu hal gitu. Dan itu tuh pasti kan kalau kasih admin tuh pasti ada SOP dong, ya kan? Nah itu rutin, maksudnya cocok lah untuk struktur yang organisasinya formal gitu, perusahaannya formal. Gitu. Terus selanjutnya ada engineering itu Bung, kayak contohnya tuh teknisi. Iya, teknisi. Namanya aja engineering kan, teknisi kan. Iya. Itu masalahnya pasti beda-beda dong. Jadi kita harus mempelajari sesuatu hal yang berbeda-beda. Tapi masih bisa dianalisis lah, masih bisa kita selesaikan lah masalahnya. Terus butuh skill sama prosedur pastinya. Pasti. Kalau engineering, teknisi, nggak mungkin dong kalau kayak
kita sebagai teknisi kita asal-asalan Iya, benar. gitu. Terus yang selanjutnya itu ada kayak craft. Craft itu tuh contohnya kayak tukang ahli lah. Tukang ahli. Ya. Tukang ahli itu yang contohnya kayak yang susah dianalisis gitu loh, Bung. Yang kayak eh, pengalamannya yang lebih banyak gitu, experience-nya. Oh, Contohnya iya. ya kita ambil aja contohnya di tukang bangunan. Tukang bangunan experience masih banyak kan? Iya. Gak mungkin dong kayak bangun rumah salah-salah hitung-hitungannya. Iya. Nah, gitu aja, Bu. Oh. Terus selanjutnya itu ada Norutine. Norutine itu tuh contohnya startup atau peneliti. Ya, masalahnya tuh ya unik lah, kayak misalnya dia kayak membahas hal-hal unik yang belum pernah dibahas. Oh, gitu. berarti yang non rutin ini bisa dibilang yang paling ribet, Bung ya? Iya, Bung, kayak misalnya dia tuh misalnya kayak menyelesaikan masalah yang unik gitu, Bung. Oh, iya. Terus dia tuh nggak ada SOP yang tetap. Oh. Jadi kayak butuh orang ini tuh yang mengambil teori menggunakan teori ini tuh kayak pasti yang butuh kreativitas yang tinggi sama yang teamworknya pasti terjamin ya bagus gitu. Iya. Oh, berarti kira-kira, Bung, orang kreatif itu paling butuh yang mana, Bung? Kalau orang kreatif itu yang pasti kita butuh tuh yang non routine ya. Karena itu tuh kayak biasanya organisasi yang juga yang paling fleksibel lah, paling dibutuhkan lah di bidang perusahaan orang kreatif gitu. Iya. Karena kan memang ya bisa kita tahu salah satu di dunia kreatif juga kan paling ribet guys. Jadi ide itu bisa datang dari mana aja ya. Ide-ide unik lah. Sesuai ya, penuh tidak kepastian di non rutin ini. Betul. Oke, Bung Raka. Jadi setelah bahas teknologi payroll, jadi saya akan membahas di bagian jasanya nih, di teknologi jasa. Jadi sekarang ya teknologi jasa ini mungkin itu beda ya, Bung, sama manufaktur, Bung ya? Iya, itu beda. Jasa ini menurut saya tuh kayak menarik lah untuk dibahas ini. Iya. Benar-benar. Jadi itu bedanya apa, Bung? Jadi jasa ini tuh bedanya beda banget dari manufaktur itu, Bung. Kayak poinnya ya, pentingnya ya. Saya sebutin poin penting aja ya, guys. Contohnya nih ya. Itu tuh ada intangible. Ya, itu setahu saya lah. Saya udah lupa juga. Itu tuh yang nggak bisa dilihat. Contohnya kayak pelayanan. Itu tuh pelayanan. Jasa pelayanan. Contohnya kayak kasir tadi kan, admin gitu. Terus ada customer involvement tinggi. Yang pelanggannya ikut dalam proses. Gitu. Contohnya kayak kita tuh kayak pelanggan yang ikut dalam proses tuh apa ya? Sorry, gue lupa. Pelanggan ikut dalam proses. Pelanggan ikut dalam proses. Pelanggan ikut dalam proses? Kayak apa ya? Pelanggan tuh kayak ikut juga gitu, turun serta gitu dalam. Oh ya, dikatain bisa nggak? Bisa ntar biar dia. Ulang lagi ya. Selanjutnya ada customer involvement tinggi. Itu tuh pelanggan yang ikut dalam proses. Contohnya kan kalau di supermarket sekarang kan yang udah biasanya yang beberapa ya supermarket tuh kayak yang udah mandiri lah, yang nggak menggunakan kasir lagi. Biasanya itu kayak contohnya brand, saya sebut brand aja ya, Bung, boleh nggak, Bung? Ya nggak apa-apa sih. Contohnya di Uniqlo kan, Uniqlo tuh ada kasir, ada yang mandiri lah, kita kerjain sendiri gitu. Oh, jadi seperti self service gitu, self service lah gitu. Jadi kayak gitu, pelanggan turun serta gitu loh kayak. Iya, Bung. Ya. Selanjutnya ada variability tinggi, yang hasilnya bisa beda-beda gitu. Terus yang selanjutnya tuh ada interaksi langsung. Itu tuh banyak komunikasi manusianya. Contohnya kayak counter HP. Kita mau beli HP kan pasti konsultasi dulu dong. Nggak mungkin kita beli HP langsung, Bu, yang ini gitu, nggak mungkin kan. Antara konsultasi, kalau nggak kita lihat riset dari YouTube gitu, channel. Oh, jadi kalau bisa dibilang makanya customer service itu sebenarnya harus banyak sabar, Bung ya? Iya, Bung, itu kayak karena ya Pak ya, customer service itu bukan cuma skill teknis doang ya. Dia tuh juga butuh skill yang namanya skill sosial. Gitu. Nggak mungkin dong kayak dia tuh introvert. Susah dong kan, kita harus bersosialisasi kan sebagai manusia kan gitu. Gitu, Bu. Nah, ini nih kita ngebahas hal yang penting nih, Bung, kali ini, Bung. Tentang pengaruhnya ke organisasi, Bung. Jadi ini yang penting ya, teknologi itu ngaruh ke organisasi yang gimana sih, Bung, sebenarnya? Kalau untuk teknologi ke organisasi ya, itu tuh sangat berdampak ya sepertinya. Karena beberapa tuh dampaknya tuh seperti struktur organisasi. Jadi gunanya teknologi tuh struktur organisasi ini tuh fleksibel atau kaku nih gitu. Kita bisa kayak ya udah, kalian mau buat organisasi ini
mau kaku atau fleksibel Iya. menggunakan teknologi ini. Iya. Selanjutnya ada formalisasi. Formalisasi itu yang banyak aturan atau enggak gitu Iya. kan. Mau yang santai atau yang ada SOP yang ketat gitu. Berarti secara nggak langsung tingkat aturannya gitu, Bung. Ya, tingkat-tingkatannya. Terus ada sentralisasi, keputusan di atasan atau tim Iya. gitu. Jadi kayak misalkan kita punya perusahaan, karyawan ini bisa nggak kayak menentukan keputusan Iya. atau kita harus yang dari atasannya Iya, yang menentukan iya. keputusan gitu. Selanjutnya ada koordinasi. Koordinasi ya. Koordinasi itu yang salah satu yang butuh teamwork ya, kerja teamwork atau enggak gitu aja. Oh, jadi nggak bisa satu model organisasi gitu buat semuanya bisa nggak gitu, Bu? Itu tuh bisa. Yang disebut tuh pendekatan kontingensi Oh. gitu, kontingensi. Jadi artinya apa tuh, Bung, koordinasi? Artinya itu tuh kayak nggak ada lah satu struktur terbaik gitu. Semuanya tergantung kondisi aja, kondisi dari lapangannya gimana. Oh, berarti berarti bisa dibilang nggak ada yang benar-benar itu cocok satu buat sebuah organisasi ini. Jadi memang itu harus balik lagi gimana keadaan di organisasi tersebut. Ya. Contohnya kan tadi kan saya sudah sebut ya beberapa tuh ada 4 kan ya. Misalnya kalau lagi situasi kayak gini kita harus menggunakan apa? Iya. Misalnya kalau kita butuh teamwork itu berarti kita butuh yang teori koordinasi gitu aja contohnya. Iya, oke. Nah, jadi dari tadi kita udah banyak banget nih ngebahas sama Bro Raka Iya, ya Bro. terkait dengan teknologi manufaktur, desain organisasi di teknologi manufaktur dan juga di bidang jasa. Jadi kalau bisa disimpulkan, jadi memang teknologi itu penting banget guys di dalam organisasi itu. Jadi manufaktur dan jasa itu cara kerjanya itu beda banget malahan. Jadi nggak bisa kita samain. Dan juga struktur organisasi itu harus menyesuaikan dengan keadaan organisasi tersebut. Jadi memang nggak ada satu cara ya yang cocok untuk banyak organisasi. Dan juga kalau misalkan cocok itu organisasinya harus yang lebih efektif guys. Jadi memang nggak ada teori yang one fit for all gitu, nggak ada guys. Jadi memang semuanya harus menyeimbangkan dengan kondisi lapangan yang terjadi di sebuah organisasi gitu. Oke. Jadi kita sekarang ada di sesi Q&A. Jadi ada pertanyaan nih, Bro Raka, ada pertanyaan dari Bro Alvin. Bro Alvin. Jadi dia nanya, sebenarnya teknologi organisasi itu cuma mesin doang ya, atau termasuk cara kerja orangnya juga? Oke. Makasih ya Bro Alvin sudah bertanya ya. Nggak cuma mesin kok teknologi itu. Banyak orang salah paham mikir teknologi itu tuh cuma alat seperti mesin gitu doang kan ya. Padahal mah lebih luas daripada itu. Teknologi organisasi itu mencakup kayak cara kerja, sistem atau prosedur sampai cara orang berkoordinasi di dalam organisasi itu, gitu aja. Oke, semoga terjawab ya Bro Alvin. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bro Raka ya. Ini dapat pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ini ada @Isan Braga. Jadi Isan ini bertanya, kenapa sih pabrik gede itu aturannya tuh ribet banget, beda sama startup yang lebih kalem, lebih santai gitu. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Isan Braga ya. Namanya keren banget ya Bung ya. Iya, Bung. Itu title Isan Braga itu keren banget. Mungkin terinspirasi dari Braga di Bandung. Betul. Mungkin dia cinta banget sama Bandung, Bung. Oke, saya akan menjawab aja ya pertanyaan langsung ya Bung ya. Iya. Karena perbedaan jenis dari teknologi yang digunakan tuh sesuai teori dari John Woodward. Yang tadi kita sempat bahas ya. Contohnya itu pabrik besar biasanya tuh kayak pakai produksi massal yang kerja itu berulang kerjanya. Terus sama harus konsisten. Terus harus produksi dalam jumlah banyak gitu kan. Biasanya pabrik-pabrik besar tuh kayak ya kan. Terus makanya kita tuh kalau pabrik besar tuh butuh kayak suatu kayak aturan ketat, SOP yang jelas, sama pengawasan yang tinggi. Iya, benar banget Bung. Terus sedangkan kalau startup itu kan kayak yang lebih ke arah kerja yang fleksibel ya, Iya Bung, benar. Yang dan sering berubah kayak contohnya ya, lebih jadi santai gitu. Dari kita kayak capek-capek nih, terus kita kayak kayaknya capek terus nih kita startup kayak perusahaan startup kan ya. Kita capek nih, lebih fleksibel lah kayaknya, lebih santai aja kali kerjanya gitu loh. Gitu. Terus nggak banyak aturan. Terus sama butuh kreativitas yang tinggi. Itu aja sih. Oke, mungkin itu jawaban dari Bro Raka. Semoga dari
Bro Ihsan Braga dapat menjawab pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan. Oke, makasih ya semuanya.